Pemerintah memastikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut berdampak pada perputaran ekonomi desa. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah memastikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut berdampak pada perputaran ekonomi desa. Melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, uang hasil bumi dari aktivitas perdesaan dipastikan akan menetap dan memperkuat ekonomi regional secara mandiri. Pemerintah memastikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut berdampak pada perputaran ekonomi desa. Pemerintah bahkan telah menghitung perputaran uang di desa bisa mencapai 233 triliun rupiah setiap tahun jika program ini berjalan secara masif. Menurut Presiden Prabowo Subianto, masifnya likuiditas di tingkat desa ini juga akan berdampak berantai pada produktivitas para pekerja sektor pertanian, peternakan hingga kelautan. Prabowo menegaskan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, uang hasil bumi dari aktivitas perdesaan dipastikan akan menetap dan memperkuat ekonomi regional secara mandiri. Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun. Di petani, peternak, dan nelayan. Presiden meminta program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya diwajibkan menjadi agregator tunggal dan pelayanan terintegrasi bagi seluruh kebutuhan logistik warga desa. Seluruh sistem distribusi pupuk bersubsidi, tabung gas hingga bahan pangan pokok wajib dialirkan dan dikelola langsung oleh ekosistem koperasi desa. Jakarta, Tim Liputan ADS Channel. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan pihaknya akan segera meresmikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang mengelola minyak sawit atau crude palm oil dan sektor pembangkit listrik tenaga surya pada Agustus 2026. Menurut Ferry, untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sektor minyak sawit akan segera diresmikan di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara untuk sektor PLTS akan diresmikan di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kepulauan Riau. Ferry meyakini badan usaha koperasi akan mulai bangkit kembali dan bersiap memberikan andil yang maksimal terhadap perekonomian nasional seperti yang telah dilakukan oleh badan usaha swasta maupun BUMN. Kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO. Bulan Agustus kami akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyuasin, Kabupaten di Sumatera Selatan. Itu Koperasi Unit Desa Sejahtera. Kemudian bulan Agustus juga kami dengan izin dan perkenan Bapak ingin meresmikan pembangkit listrik tenaga surya skala setengah sampai dengan 1 mega di Sembur Laut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi terkait dengan Kementerian Perdagangan yang membidik peluang ekspor telur ayam ras ke Singapura sebagai upaya untuk memperluas akses pasar sekaligus membantu menyerap produksi dalam negeri di tengah tekanan harga di tingkat peternak. Meski demikian, peluang tersebut bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar yang ditetapkan negara tujuan. Kementerian Perdagangan membidik peluang ekspor telur ayam ras ke Singapura sebagai upaya memperluas akses pasar sekaligus membantu menyerap produksi dalam negeri di tengah tekanan harga di tingkat peternak. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra mengatakan pihaknya telah menjajaki potensi ekspor telur ayam ras ke sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dari sejumlah negara tersebut, peluang ekspor ke Singapura mulai terbuka. Namun Nawandaru mengungkapkan peluang tersebut bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar yang ditetapkan negara tujuan. Terkait dengan potensi pemasaran melalui ekspor untuk komoditas telur ayam ras ke beberapa negara di ASEAN, yaitu di Vietnam, Filipina, Thailand, kemudian Malaysia dan Singapura. Dan saat ini memang ada potensi untuk komoditas telur ayam ras ini bisa
terbuka untuk kita ekspor ke Singapura. Namun tantangannya memang terkait dengan kesiapan dan juga pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan. Untuk itu, para peternak harus didampingi agar mampu memenuhi persyaratan ekspor yang ditetapkan negara tujuan. Selain mendorong ekspor, Kemendak juga berupaya memperbaiki distribusi telur ayam ras di dalam negeri. Dalam hal ini, Kemendak tengah menjembatani kerjasama antara daerah serta produksi agar dapat memperluas akses pemasaran bagi peternak mandiri, sekaligus membantu mengurangi tekanan harga di tingkat produsen yang saat ini masih berada di bawah harga acuan. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Pemirsa IDX Channel bersama dengan Advisor ID sukses menyelenggarakan Anugerah Asuransi Indonesia 2026 di Bursa Efek Indonesia. Ajang yang memberikan penghargaan kepada kategori pelaku industri asuransi baik konvensional maupun syariah ini diharapkan memperluas literasi dan inklusi asuransi di tanah air. Menggandeng Advisor ID IDX Channel untuk pertama kalinya menyelenggarakan Anugerah Asuransi Indonesia 2026. Ajang ini diharapkan memperluas literasi dan inklusi asuransi di tanah air sekaligus memperbaiki tingkat penetrasi pasar yang selama ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Dengan penghargaan ini diharapkan mampu meningkatkan peran perusahaan asuransi untuk semakin transparan dan kredibel di tengah lemahnya kepercayaan masyarakat akan asuransi. CEO Advisor ID Praska Putrantio menyebutkan saat ini industri asuransi dituntut untuk memperkuat fundamental di tengah ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar yang membayangi semester 2 tahun ini. Untuk itu diperlukan langkah cermat menjaga dinamika pasar dengan mengutamakan efisiensi biaya operasional dan menjaga rasio kecukupan modal. Adapun sejumlah aspek penilaian menjadi kunci dalam pemberian anugerah ini, mulai dari aspek hasil investasi, solvabilitas, kecukupan premi, likuiditas hingga profitabilitas. Negeri ini tentu saja membutuhkan kelima hal tersebut, khususnya dalam hal kemampuan pembayaran klaim, ya kan, solvabilitas dan juga pengembangan aset investasinya melalui imbal hasil investasi. Ya, jadi kalau menurut saya untuk industri asuransi saat ini sudah cukup baik ya. Hanya saja mungkin yang perlu dipertahankan adalah mensiasati di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi ini yang tentu saja bisa mempengaruhi penerimaan klaim, pertumbuhan pendapatan premi ya. Dan juga untuk pembayaran klaim. Yang kedua adalah tantangan berikutnya adalah menjaga bagaimana pengembangan hasil investasi ini bisa membantu perusahaan asuransi untuk mencukupi pembayaran klaim serta menutupi biaya operasional. Anugerah Asuransi Indonesia 2026 diberikan kepada sejumlah kategori pelaku industri asuransi baik konvensional maupun syariah, termasuk jenis asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi hingga asuransi BUMN yang terus mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta berkontribusi bagi kemajuan sektor asuransi Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.